Inilah suku Wana, sebuah suku yang tinggal di pegunungan dengan sejarah yang sangat tua di dunia, disegani dengan senjata sumpitnya yang beracun, melebihi racun kobra. Suku Wana dipercaya telah ada di Sulawesi sejak 8.000 tahun yang lalu, sebelum akhirnya mendiami kawasan pegunungan Tokala, di Pusumbol, Desa Tarunggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kerap disebut sebagai Tauta'a Wana, yang bermakna orang yang tinggal di hutan, namun mereka juga kerap menyebut diri sebagai Tauta'a atau orang Ta'a. Mereka berbicara dalam bahasa Ta'a dan beragama animisme, penyembah pohon dan batu, kerap hidup di semak-semak dan pepohonan. Mayoritas tidak bisa berbahasa Indonesia. Hingga kini suku Wana banyak yang bertahan hidup dengan cara nomaden, banyak yang masih belum berpakaian, dan hidup sebagaimana Indonesia masih jauh dari zaman kemerdekaan. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, atas berkah Allah, kepala suku Wana akhirnya telah masuk Islam, sehingga secara mudah akan diikuti oleh masyarakat yang lainnya. Ya, ini sebenarnya qadar Allah, ya kan. Kalau berbicara manusia mungkin juga di luar nalar, tetapi saya selalu, ketika Allah telah berkehendak, ya kan, seperti itu, maka siapapun akan menjadi pilihan Allah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa ke depan di tanah Tauta'a Wana, di komunitas masyarakat suku adat suku Tauta'a ini akan melahirkan dai-dai peradaban, ya kan, dari mereka sendiri. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Nah, kali ini di Mu'alaf Center Hagia Sophia di Kota Malang, kita kedatangan tamu. Tuan guru kita di sini ada Ustadz Sigit. Ustadz Sigit ini adalah Ketua Dewan Dakwah Morowali Utara yang juga menjadi salah satu dari penggagas dakwah di pedalaman Sulawesi Tengah. Ya, Ustadz Sigit. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu sosok Ustadz Sigit, beliau adalah yang mengislamkan kepala suku Tautawana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suku Tautawana jadi rebutan Kristen dan Islam. Dan Ustadz Sigit ini adalah yang mengislamkan kepala suku Tautawana, suku tertua di Sulawesi Tengah, sedemikian hingga diikuti oleh hampir seluruh suku Tautawana untuk masuk Islam, yang dahulu merupakan penyembah batu dan pepohonan. Kemudian suku Wana ini hingga sekarang tidak bisa berbahasa Indonesia, hidup secara primitif, berburu. Jika tidak senang dengan pendatang, tinggal ditiupkan panah, dan Islam datang, kini mulai berpakaian. Bersama Ustadz Sigit, Ketua Dewan Dakwah Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang pernah mensyahadatkan ribuan suku Tautawana masuk Islam bersama Ustadz Insan LS Mokoginta. Sang dai senior yang bisa berbahasa Ta'a, beralamat KTP di hutan Lambetana ini, alhamdulillah beliau saat ini hadir bersilaturahmi di Kota Malang. Alhamdulillah Ustadz Sigit. Itu adalah profil singkat dari Ustadz Sigit, narasumber kita, tuan guru kita pada kali ini. Alhamdulillah, ini perjalanan ke Kota Malang sudah lama atau baru saja tiba? Ya, baru tadi jam berapa ya? Jam 5 ya, jam 6 lah sampai di sini. Ya, dari perjalanan dari Morowali, transit Makassar, kemudian agendanya kemarin Jakarta, daerah Tambun, Bekasi, kemudian silaturahmi, ketemu dengan Mas Ipung. Kemudian tersandra sampai di sini, Kota Malang. Ya ini pertama kali ya nginjak Kota Malang. Oh, pertama kalinya. Tapi sudah berhubungan lama dengan Ayah Sofia ini ya, Ustadz? Kalau dengan Ayah Sofia ya alhamdulillah ya, intinya sebelum mengenal lebih jauh juga kita sering melihat apa kegiatan-kegiatan Ayah Sofia Indonesia seperti itu. Jadi kemudian ketika ada agenda di daerah tempat saya ya kan, ketika itu di Morowali Utara, dan kemudian berjumpa lewat komunikasi ya kan, telekomunikasi ya waktu itu di Palu, dan kemudian bahwa Ayah Sofia Indonesia ya kan kemudian mau ikut melihat lebih dekat bagaimana ya kan dakwah pedalaman, sehingga pada waktu itu Allahumma yarham ya kan termasuk Ustadz Insan Mokoginta, yang mana beliau juga dulu adalah sebagai Ketua Dewan Dakwah Kota Depok juga secara historisnya, dan kemudian juga merupakan bagian mualaf sentra Ayah Sofia ya kan. Ya kita mengundang ya kan untuk bisa datang ke sana karena ini berkaitan dengan mualaf. Ya itulah kemudian menjadi gayung bersambut sampai sekarang, kemudian menjadi mitra sama-sama. Ayo kita sukseskan dakwah pedalaman. Itu alhamdulillah, dan tetap dengan semangat dakwah yang membara ya Ustadz. Karena perjalanannya sangat padat sekali nih menuju ke Kota Malang juga. Iya ya. Jadi ya intinya gini loh, apa saya ingin katakan kalau bicara dakwah ya, saya sering mengajak kepada teman-teman siapapun organisasi dakwah Islam di Indonesia, termasuk saya juga menyampaikan kepada binaan-binaan terkait dakwah khususnya di daerah pedalaman, kalau bukan kita maka siapa? Ya kan, kalau kita tidak berbuat, siapa yang mau berbuat? Seperti itu. Karena dakwah ini adalah kewajiban, ini adalah panggilan, mau atau tidak mau harus mau gitu. Jadi kalau tidak ada yang mau ya siapa lagi? Seperti itu. Mungkin itu yang menjadi dasar motivasi, maka dakwah ini harus tetap tegak dan berjalan. Secara khusus yang hari ini sangat terabaikan adalah di daerah pelosok terpencil Indonesia. Bukan cuma Morowali Utara ya, secara nasional ya kan di pelosok negeri Indonesia. Mungkin gitu. Alhamdulillah. Dan misi kita itu adalah membentengi pemurtadan dan menyebarkan Islam di pedalaman, begitu ya Ustadz. Dan beberapa tahun lalu
bersama Ayah Sofia memiliki agenda besar, yakni syahadat massal di pedalaman, khususnya di Morowali Utara. Kemudian saya ingin tahu cerita awal mula Ustadz Sigit, bagaimana ceritanya ini bisa berdakwah di pedalaman. Ya, ini sebenarnya qadar Allah ya kan. Kalau berbicara manusia mungkin juga di luar nalar. Tetapi saya selalu, ketika Allah telah berkehendak ya kan seperti itu, maka siapapun akan menjadi pilihan Allah. Ya contoh sederhana, saya juga dulu tidak mengenal apa itu suku Tauta'ah kan begitu. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan safar dakwah di daerah-daerah pesisir ya kan, yang ada di daerah Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Banggai, kemudian waktu itu Morowali ya, belum Morowali Utara, dulu masih kabupatennya namanya Morowali, dan kemudian mekar menjadi Morowali Utara, bahwa ada satu komunitas atau kaum ya kan gitu loh, dan ternyata itu adalah orang-orang pedalaman, yang dari pedalaman itu sebulan sekali mereka itu akan turun dari pedalaman biasanya untuk pergi yang namanya pasar setiap bulan. Ya kan, itu pasar yang namanya barter antara orang pesisir dengan pedalaman. Seperti itu. Dan orang pedalaman itu tujuan turun ya kan ke daerah pesisir, ke tepian pantai itu pada dasarnya hanya ingin mencari sesuatu hal yang bisa ditukar hasil hutan seperti garam, kemudian ikan asin seperti itu, dan kemudian ya minyak goreng seperti itu. Itu tujuannya, kebutuhannya. Karena apa? Habis itu mereka balik lagi seperti itu. Dan itulah yang kemudian seingat saya pada tanggal 14 April kalau tidak salah, waktu itu tahun 2004 ya kan, seperti itu, bahwa saya berjumpa lah dengan seseorang yang dari pedalaman, bahwa beliau selesai hari pasar itu ketemulah dengan saya di pelataran halaman masjid, namanya Masjid Al-Furqon, Desa Tanah Sumpu, bahwa orang ini ingin ngomong, menyampaikan sesuatu unek-uneknya kepada saya, tapi tidak mengerti bahasa gitu loh. Ya kan, maka kemudian ada orang yang disampaikan kepada beliau supaya orang tadi ini bisa mentransformasi bahasanya, ya kan, dalam arti menerjemahkan gitu loh. Nah, maka orang ini pun tadi menghampirin saya di depan pintu Masjid Al-Furqon selesai ba'da asar itu. Nah, kemudian mengajak untuk bisa mendekati orang tua. Dia duduk di bawah pohon jambu mente di halaman masjid. Nah, setelah saya menyamperin dia, maka orang ini berkata, dalam arti suatu perkataan, karena saya tidak tahu artinya, saya anggap biasalah apa yang disampaikan. Tetapi setelah diartikan, tentu memiliki makna yang sangat dalam. Dan apabila saya itu kalau mengenang bahasa itu, selalu bawaannya ingin nangis sih kalau saya ya kan. Karena apa? Suatu sejarah hidup yang tidak pernah ya kan saya dapatkan. Tetapi ketika orang tadi berkata setelah diartikan kalimatnya seperti ini, dan intinya gini, saya ingin juga menyampaikan kalau bahasa ini umpamanya terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Satu sisi kita sebagai seorang muslim. Jadi orang tua itu bernama Jengki, usianya dari gestur wajahnya, perawakan kurang lebih 60-70 tahun. Apa yang dikatakan? Berangkat dari kalimat kasihan saya. Kasihan saya diulangi sampai 3 kali. Umur saya ini sudah seperti ini. Orang-orang tua saya
nenek moyang saya sudah tidak ada. Padahal kami ini merindukan seperti Anda. Maksudnya Islam. Apakah saya juga ini kemudian mati tidak dalam keadaan Islam? Nah, itulah kemudian satu kalimat yang tidak pernah saya bayangkan dalam seumur hidup, mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu yang kemudian saya membuat jatuh, tersimpuh, dan hanya bisa menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan cukup lama kemudian saya berdiri, saya peluk dia, saya kecup keningnya, ya kan. Dan saya menyampaikan melalui orang yang menerjemahkan tadi bahwa saya belum bisa menjawab apa yang dikehendaki daripada orang tua ini pada saat ini, saya bilang. Tapi izinkan saya untuk menjawab pernyataan orang tua ini, insya Allah besok ba'da subuh, gitu loh. Sekiranya dia mau bersabar menunggu. Maka kemudian ini diterjemahkan kepada orang tua tadi. Dan alhamdulillah kemudian orang tua tadi ini mampu bersabar untuk menunggu sampai hari esok. Saya ajak tidur di pentas masjid, dia tidak mau. Dia tetap mau tidurnya di emperan pasar gitu loh. Nah, kan alhamdulillah di malam hari saya beristikharah, bermunajat kepada Allah, semoga diberikan ya kan perasaan mantap, karena waktu itu saya masih tinggal domisilinya di Kabupaten Banggai gitu loh. Dan saya sudah melaksanakan kegiatan perjalanan safar sudah 2 pekan. Ya kan, tujuannya itu memang mau pulang gitu loh. Ya, tapi qadar Allah, ya kan, Allah mungkin berkehendak yang lain. Sehingga malam saya beristikharah, bermunajat kepada Allah, dan paginya saya menghubungi istri saya bahwa saya tidak akan balik ke rumah, ke Luwuk, tapi saya akan pergi satu tempat, tapi jangan ditanya kapan pulangnya, karena tidak ada jaringan. Seperti itu. Ya, alhamdulillah ya kan, jam 7 saya bersama orang tua tadi bernama Jengki ya, melakukan perjalanan pergi ke tempat beliau. Tentu ini semua di luar analisa pemikiran saya, karena orang pedalaman ternyata baru sadar saya ketika saya tanya di mana alamatnya, dia hanya tunjuk di sana alamatnya, di gunung sana, dia bilang begitu. Perasaan saya ya dekat, walaupun itu saya umpamanya dari pagi tiba sore umpamanya jalan kaki kan gitu loh. Ternyata satu gunung sudah dilewati, masih ada gunung kedua, gunung ketiga, keempat, seterusnya. Sampai kemudian kita harus tidur di malam hari di hutan belantara, di bantaran sungai, besoknya melanjutkan lagi, seperti itu. Ya kan? Dan singkat cerita, akhirnya alhamdulillah tiba juga di tempat beliau, dan ternyata Jengki tadi ini, orang tua tadi ini yang namanya Jengki, dia seorang kepala suku di rumpunnya itu. Nah, itulah yang kemudian saya secara hati manusia, kita sudah tidak memikirkan bagaimana berat suka dukanya medan perjalanan dakwah ya kan ke tempat beliau itu. Tetapi ketika kita melihat wajah-wajah ya kan orang-orang yang ada di pedalaman, manusia-manusia yang ada di pedalaman, yang jauh daripada peradaban, yang mereka pada waktu itu masih menggunakan kulit kayu pohon, ya kan, dengan sorot mata yang liar, ya kan, seperti itu, ya kan, antara was, takut, mau mendekat, tetapi saya ini naik bersama seorang kepala suku, maka mau tidak mau, kemudian mereka itu menyambut saya, seperti itu. Dan singkat cerita, bahwa saya kemudian di sana kurang lebih sampai 2 pekan, ya kan, melihat lebih dekat, walaupun saya tidak mengerti bahasa mereka,
tetapi secara naluri kita bisa memahami apa sebenarnya yang berkecamuk ya kan di hati-hati mereka. Mereka pada dasarnya butuh perhatian, tetapi mereka juga terhantui dengan rasa takut. Karena bagi mereka kita ini adalah seperti asing. Karena kita ini tidak sebangsa seperti rumpun mereka itu. Apalagi setelah kemudian saya mempelajari lebih jauh bahwa orang suku Tauta'a ini memiliki latar belakang sindrom rasa takut yang sangat akut apabila bertemu dengan orang lain yang tidak menjadi bagian rumpunnya gitu loh. Nah itu yang sebenarnya terjadi. Apa yang melatar belakangi bahwa ternyata dulu mereka punya sejarah kelam. Maksudnya di zaman penjajahan, bahwa mereka dulu ini pernah dibantai massal. Jadi itulah yang melatar belakangi kalau melihat orang kayak kita, melihat aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri kan gitu, masuk ke pedalaman, mereka pasti akan lari tunggang langgang. Seperti itu. Tentu, setelah 2 pekan, maka saya pun pamit untuk turun ke daerah pesisir dengan menyampaikan satu kalimat. Saya pergi meninggalkan tempat ini, tetapi insya Allah tujuannya untuk kembali. Dan mereka mengantarkan saya sampai di tempat yang mana saya bisa menghafal jalan itu, dan kemudian saya bisa turun sampai ke bawah. Jadi ini sejarah perjalanan awal, ya kan, pergi ke daerah pedalaman suku Tauta'a, tepatnya di sekitar pegunungan Ngoyo, yang kemudian hari ini melahirkan Kampung Mu'alaf Dusun Ngoyo. Jadi kata Ngoyo itu gunung ya kalau di sana. Mungkin kalau orang Jawa maknanya lain Ngoyo ini, rekoso ya kan, sengsara kan gitu loh. Tapi Ngoyo itu di sana adalah gunung. Nah, dan kemudian ada pohon namanya pohon Ngoyo. Seperti itu. Dan mereka ada di sekitar pegunungan itu dengan kelompok-kelompok. Ya tentu proses panjang, bukan pekerjaan seperti membalik telapak tangan kemudian seperti hari ini, tidak seperti itu. Setiap bulan kita selalu melakukan ekspedisi ke pedalaman. Dan kemudian seingat saya 1 tahun 6 bulan melakukan pendekatan kepada mereka untuk bisa diajak hidup berkampung dan bermasyarakat. Itu pun baru 1 kepala rumah tangga yang mau berkampung. Nah, karena apa? Latar belakang tadi yang rasa takut tadi ini. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan ada apa gitu loh. Karena mereka itu takut dengan istilah pembantaian segala macam itu. Jadi yang terjadi di sana. Maka kita bersiasat dengan melakukan edukasi-edukasi. Seperti ya kan, kalau kita naik ke pedalaman bawa sabun, bawa garam, ya kan, bawa ikan garam kan begitu. Dan kemudian kita berhikmat kepada mereka. Kita bisa berbagi apa yang kita bawa. Nanti kalau sudah habis pulang turun lagi begitu. Itu yang kita lakukan. Setiap bulan rutin. Walaupun kita kadang-kadang seminggu, paling cepat 4 hari seperti itu. Karena itu kemudian menjadi kontinuitas yang kita lakukan, maka perasaan yang tadinya takut itu mulai pudar. Dan kemudian kita melakukan edukasi bagaimana cara bercocok tanam seperti tanaman coklat kan begitu. Yang dulu di sana tidak pernah ada coklat. Dan kemudian bagaimana menanam pohon kelapa dan lain-lainnya seperti itu. Dan itulah metode-metode pendekatan kita. Dan kemudian seiring perjalanan waktu, ya kan, mereka kemudian selalu memperhatikan rutinitas kegiatan kita di pedalaman. Dalam tanda petik persoalan ibadah. Jadi kita ini kan menjaga sholat 5 waktu, maka setiap kita mengerjakan ibadah sholat itu selalu menjadi perhatian bagi mereka. Bahkan mereka bertanya-tanya, apa itu yang dilakukan? Dan saya lama juga menjawab itu. Nanti saya jelaskan, gitu. Prosesnya lama. Nanti ada momen yang baik, baru di situ saya menyampaikan. Apa momen yang baik? Bahwa di daerah pedalaman suku Tauta'a itu
ada kebiasaan budaya tahunan. Saya mengatakan budaya. Ya, kalau mau dibilang ritual, tidak juga, ya kan, seperti itu. Setiap mereka panen padi, mereka ada kegiatan yang namanya rasa syukur. Rasa syukur itu identik, kalau bahasa mereka itu padungku. Padungku itu adalah salah satu bentuk syukur mereka ketika mereka sudah panen padi, ya kan. Tapi cara bersyukurnya bagaimana? Setelah padi, ya kan, masuk di dalam lumbungnya, lumbung padinya, umpamanya, ya kan, padi mereka panen 107 ikat gitu loh. Maka dia akan menyembelih 7 ekor ayam. Nah, kemudian darahnya itu, ya kan, tapi motongnya di lumbung padi, di bawah sekitar lumbung padi, di area lumbung. Dan kemudian darahnya dioles-oles di lumbung padi. Hanya sebatas itu. Nah, kemudian ayamnya dibawa pulang di tempat di mana kita kumpul. Nah, kemudian di situ diolah, dimasak, makan rame-rame. Seperti itu yang mereka lakukan, ya kan, untuk masyarakat suku Tauta'ah. Nah, tentunya ketika itu adalah momen di mana mereka bisa berkumpul banyak, ya kan, dari mana-mana kumpul, disatukan tempatnya. Kemudian saya diundang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, ya kan, seperti itu. Maka saya membahas tentang makna syukur yang berkaitan dengan padungku, yang kita kaitan dengan ibadah sholat yang kita lakukan, ya kan, 5 waktu sehari itu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan satu nilai rasa takjub dan kesima, ya kan, ketika mereka juga bertanya arti-arti daripada setiap ibadah gerakan yang kita lakukan. Nah, itulah yang kemudian mendasari mereka, yang kemudian mereka rasa takjub, ternyata seperti itu makna syukurnya sebagai seorang muslim. Nah, inilah kemudian menjadi dasar mereka dengan sendirinya, dengan mantap menyatakan untuk dibimbing masuk Islam. Jadi kita ini dakwah di sana itu sederhana, cukup sering saya sampaikan kepada teman-teman ikhwah, dakwah di pedalaman tanah Tauta'awana di Kabupaten Morowali Utara itu sederhana. Apa saya katakan sederhana? Kita tidak perlu bawa yang aneh-aneh. Bawa saja diri kita sebagai seorang muslim, tampilkan akhlak kita sebagai seorang muslim, insya Allah akhlak yang baik itu akan menjadikan mereka berbondong-bondong kepada Islam. Jadi cuma itu yang kita lakukan. Jadi dari awal berdakwah di daerah pedalaman sampai sekarang ini kita tidak pernah menawarkan Islam. Jadi cukup kita dakwah bilhal, ya kan? Bagaimana kita melakukan sesuatu yang kemudian ini bisa memberikan nilai manfaat kepada mereka. Dan insya Allah, ya kan, kemudian mereka bisa berbondong-bondong kepada Islam. Maka kemudian anak-anaknya mereka mau belajar mengaji, ya kan, Iqra, walaupun dulu masuk Islam. Nah, itu kemudian menjadi keunikannya begitu. Nah, mereka mau belajar mengaji, baca Iqra, anak-anaknya padahal belum Islam. Seperti itu. Bahkan nanti sudah tahu membaca, sudah tahu bacaan sholat, baru mereka masuk Islam. Nah, itu yang terjadi di sana. Ini salah satu gambaran. Maka kemudian cerita kisah pedalaman Ngoyo ini tertransformasilah ke daerah pedalaman yang lain. Ya kan? Ada apa itu di Ngoyo gitu loh. Kok bisa seperti itu? Maka lahirlah namanya Lambentana. Ya kan? Maka lahirlah yang namanya Marisha, ya kan, kemudian KM9, ya kan, kemudian Wemalingku, ya kan, seperti itu. Ini tempat-tempat yang dimana mereka ada komunitas suku Tauta'ah, tetapi juga mereka belum berislam. Nah, tetapi intinya yang kita syukuri, mereka itu mau berkampung dan mau bermasyarakat, itu dulu yang kita harus. Nah, tetapi edukasi yang kita lakukan hari ini, saya membuat konsep kalau di daerah pedalaman kita melakukan kegiatan pendidikan. Bagaimana mereka tahu baca tulis, ya kan? Kemudian kita berhikmat kepada anak-anak mereka untuk bisa belajar mengaji, ya kan? Kita berbagi sandang, pangan, juga papan, seperti itu. Kenapa kita lakukan?
ya memang kondisinya sangat memprihatinkan. Itu yang terjadi di sana. Contoh, ya kan, rata-rata mereka ini kan adalah kondisi gizinya itu kan buruk, sehingga mereka di sana banyak kena penyakit itu anemia, malaria, ya kan, seperti itu, karena penyakit kuning itu. Nah, itulah yang terjadi di sana. Dan kemudian kapan mereka menikmati hidangan nikmat itu? Ya kayak kemarin Idul Adha, ya kan, ketika ada hamba Allah bisa berkorban yang kemudian dilaksanakan di sana. Maka di sanalah mereka merasakan semarak makan rakyat, ya kan, hidangan nikmat, ya kan, dari kaum muslimin dengan sebab ada bantuan hewan kurban. Itu yang kita lakukan, ya, termasuk dari melalui Mualaf Center Asofa yang kemarin 2 ekor kita selenggarakan di kampung Wemalingku dengan Lamben Tanah, seperti itu. Termasuk juga Dewan Dakwah melaksanakan di Ngoyo, ya kan, seperti itu. Jadi inilah kita lakukan di tempat itu. Dan tentu proses hari ini kita baru sebatas bisa membuat lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan, kita di Ngoyo itu sudah punya sekolah dasar Islam terpadu. Satu-satunya di Kabupaten Morowali Utara ada di pedalaman. Keren sekali. Dan alhamdulillah sudah 2 kali penamatan. Dan sekarang anak-anak kita titipkan di sekolah madrasah Ibtidaiyah, ya kan, sekolah madrasah sanawiyah, ya. Alhamdulillah anak-anak ini juga sudah punya hafalan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 15, ada yang 10, kan seperti itu. Bahwa mereka ini juga mau belajar seperti itu. Dan insya Allah kita tidak berhenti sampai di sini. Ketika mereka juga nanti bisa tamat madrasah sanawiyah, mereka juga bisa sekolah di aliyah, ya kan, dan kemudian juga bisa ke perguruan tinggi. Intinya kita sering menyampaikan bahwa ke depan di tanah Tauta'awana, di komunitas masyarakat suku adat suku Tauta'a ini akan melahirkan dai-dai peradaban, ya kan, dari mereka sendiri. Jadi seperti itu. Karena buktinya hari ini ada anak-anak mereka yang sudah tamat SMA, yang kemarin selesai kita titipkan di pesantren yang lain. Ketika pulang hari ini bisa mengajar di sekolah dasar Islam terpadu di kampung halamannya. Dan kemudian statusnya menjadi guru kontrak yang dibiayai oleh daerah. Dan alhamdulillah juga mendapat beasiswa untuk kuliah. Seperti itu. Nah, inilah edukasi-edukasi kita lakukan, dan tentunya ini menjadi contoh yang sangat baik. Nah, ada juga yang kemudian mereka juga tidak mau belajar, kan seperti itu. Karena mungkin faktor, ya kan, kondisi keluarga, ya namanya orang pengetahuannya, ya kan, di bawah, ya kan, itu kita maklumi. Tetapi minimal hari ini ketika anak-anak mereka yang betul-betul serius, itu bisa menjadi pembanding. Ini buktinya ketika mereka mau dibina dan mau diarahkan, hari ini mereka bisa berdiri. Yang tadinya ustadz yang mengajar, sekarang dia sudah bisa mengajar. Maka dia menjadi generasi yang baik hari ini. Nah, seandainya kalian dulu juga mau ikut seperti ini, tentu sudah seperti ini juga. Iya. Nah, inilah kemudian menjadi motivasi. Tentu dakwah juga ini bukan suatu perkara yang mudah di pedalaman. Yang berat kalau dulu awal kita dakwah di pedalaman itu adalah memutus mata rantai. Kenapa saya katakan memutus mata rantai? Ketika mereka hidup nomaden. Nomaden ini maksudnya gini, mereka hidup di hutan belantara, berkoloni-koloni, kemudian kita ajak berkampung. Nah, kemudian mau berkampung tapi masih pulang lagi ke hutan gitu loh. Kemudian anaknya yang lahir, ya kan, di hutan-hutan tadi ini yang kita kemudian tampung untuk tinggal di kampung, seperti itu. Nah, kemudian mereka lah yang banyak berinteraksi dengan kita. Sementara orang tuanya itu jarang muncul. Kadang-kadang sekali atau 2 kali dalam sebulan. Tetapi ketika anak-anak tadi ini sudah tumbuh besar menjadi orang tua, ya kan, sudah berumah tangga, ya kan, melahirkan anak-anak yang kemudian hari ini lahir di kampung.
bukan lahir di kebun gitu loh. Nah inilah yang kemudian proses. Jadi mereka tidak melihat peristiwa kehidupan di masa lampau dari kakeknya, dari bapaknya, gitu. Tapi mereka melihat, oh iya saya ini lahir rumah saya di sini gitu. Kalau dulu nggak tahu gitu. Jadi ini mungkin ya kan konsep-konsep metodologi dakwah yang saya lakukan di daerah pedalaman. Tentu sangat banyak, ya kan. Mungkin ini sebagai gambaran sederhananya. Baik, wah, Masya Allah sekali dengan cerita dari Ustadz Sigit ini terkait dakwah di pedalaman, khususnya di Morowali Utara, di pedalaman suku Tau Ta'a Wana. Alhamdulillah. Kemudian, apa sebagai seorang pendakwah itu kan mesti ada motivasi khusus untuk menjadi seorang dakwah di pedalaman, karena tidak mudah dakwah di pedalaman itu seperti tadi yang Ustadz Sigit sampaikan. Motivasi terdepan Ustadz Sigit sendiri untuk menjadi seorang pendakwah di pedalaman seperti apa, Ustadz? Jadi gini, memang semoga saya juga ini menjadi bagian orang yang unik, ya kan? Sejak masih kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa menjadi orang tua. Saya hanya ingin membuktikan saya lahir dari orang tua yang awam. Saya hanya orang tamatan SD, tamatan SMP, SMA. Sempat kuliah ya kan hanya di Fakultas Hukum. Jadi tidak ada pendidikan khusus agama. Ya. Maka secara teori tentu sangat jauh dengan orang yang menuntut ilmu dari sekolah-sekolah pesantren. Bahkan sampai ya kan mungkin ada yang keluaran dari Madinah ya kan, seperti itu. Jauh. Tetapi saya begini kadang-kadang. Masa sih saya tidak bisa gitu loh. Modal saya itu hanya sederhana. Saya hanya suka rajin membeli buku agama, menyisihkan dari hasil ya kan kerja serabutan walaupun masih sekolah, itu kita bisa beli agama, dan lebih suka ke perpustakaan membaca buku. Seperti itu. Ya memang banyak buku agama saya baca. Ya kan? Dan kadang-kadang saya tidak tahu ini apa gitu, karena tidak ada pembimbing. Ya kan? Tetapi kemudian seiring waktu kita bisa memilah. Oh ini buku layak dibaca tapi tidak layak untuk disampaikan. Hanya sebagai referensi. Oh ini buku dibaca untuk didakwahkan, diajar. Seperti itu. Dan kemudian ketika melihat kehidupan ya kan, yang kadang-kadang tanda petik kontras gitu loh. Semoga, dan ini juga tidak semua kan begitu. Kalau dulu kan ada istilahnya perguruan tinggi IAIN kan gitu loh. Ini banyak teman-teman saya ini sekolah dia kan gelarnya sarjana agama, minta maaf bagi orang-orang yang mendapat gelar itu ya. Justru kadang-kadang tidak sesuai dengan gelar yang didapatkannya gitu loh. Ya kan? Bahkan kadang-kadang kita juga ini malu gitu loh. Ya kan? Tanda petik seperti itu. Nah, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa seperti mereka. Dan saya juga insya Allah akan lebih baik daripada mereka. Jadi saya ini belajar Islam secara otodidak. Seperti itu. Nah, cuma saya tuh mau berpikir itu. Dan kemudian saya sering ikut gerakan-gerakan dakwah ya kan, likuk-likuk kecil umpamanya seperti itu. Kemudian terjun ke pelosok-pelosok ya kan. Kalau dulu itu saya punya kegiatan ya kan, melihat teman-teman seperti tidak usahlah kita merasa asing ya kan, seperti jemaah tabligh ya kan, yang turun ke daerah-daerah, ke kampung-kampung kecil, ya kan, mereka belajar tentang bagaimana pentingnya nilai iman, ya kan, Islam. Saya lihat ada poin yang sangat bagus di situ. Dan saya juga melihat dari ikut kegiatan-kegiatan mereka, banyak, ya kan, sendi kehidupan umat yang kemudian bisa kita pikirkan. Kenapa ya satu suku di tempat ini begini? Kenapa di kampung ini kok seperti ini? Nah, ini kemudian menjadi pemikiran-pemikiran saya.
Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah